Oke, ini nanti di-record, direkam. Bagi kalian yang membutuhkan mungkin lupa sama penjelasannya Mem Natalia, nanti bisa saya upload di YouTube, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat berkali-kali kalau nanti butuh, ya. Oke, sebelum mulai kita doa dulu sama-sama. Kalian pasti udah lupa gimana KBM di kelas. Biasanya kita doa dulu Asmaul Husna ya, tapi karena waktunya tidak terlalu banyak, kita doa dulu sama-sama supaya semuanya dilancarkan hari ini. Oke, berdoa kita mulai. Cukup berdoa selesai. Ini ada yang berdua, Mainada berdua ya? Sama siapa itu? Sama. Oke, berarti langsung dua. Oke, guys, kita mau review dulu untuk minggu kemarin yang di Google Classroom. Kalian sudah dapat tugas, ya nggak? Iya, tugasnya ngapain kemarin untuk yang minggu kemarin? What did you study last week? Tugasnya disuruh ngapain kemarin? Bikin apa? Report. Bikin summary atau bikin ringkasan, disuruh meringkas ya kemarin ya? Ada pertanyaan yang intinya meringkas. Ya. Cari kemarin Bu Natalia, Mem Natalia kasih materi dalam bentuk apa? Suruh nonton apa kemarin? Video. Video YouTube. iya. Video di YouTube. Kemudian kalian dikasih pertanyaan, intinya disuruh meringkas gitu ya. Oke, masih ingat nggak materinya kemarin tentang apa? Disuruh? Tentang struktur report, laporan, ya nggak? Ya, sama untuk presentasi, ya kan? Nah, coba diingat-ingat yang dulu semester kemarin, sebelum kalian PKL. Sudah diminta bikin report belum kemarin? Sudah. Yang dikumpulkan kan? Ada yang bikin report tentang 17 Agustus, ada yang bikin report tentang kegiatan Karang Taruna, tentang upacara bendera, macam-macam. Banyak yang bikin report. Masih ada nggak reportnya? Masih? Masih di buku kalian. Saya minta kalian tulis di buku, kemudian difoto kan? Nah, masih ada. Nanti kita mau pakai reportnya lagi. Tapi our focus today, fokus kita bukan pada reportnya, tapi to present the report. Gimana caranya kalian presentasi laporannya. Jadi ibaratnya presentasi, dibacain laporannya. Tapi nggak asal baca. Nah, materinya kan kemarin sudah ada di Google Classroom, ya kan? Sudah ada di Google Classroom. Nanti kalau lupa sama materi yang di video, bisa buka lagi Google Classroom yang minggu kemarin ya. Materinya sudah ada di sana. Nah, hari ini Mem Natalia akan menjelaskan materi itu. Mudah-mudahan yang kemarin sudah dipelajari, jadi kita tinggal review. Sebentar aja, mungkin 15 menit. Oke. Bentar, masih ada yang mau masuk. Mas Niko mau masuk sebentar. Oke. Nah, saya share screen dulu. Kemarin kita bahas tentang yang ini. Oke, sudah bisa lihat semua? Sudah. Oke, kemarin ada yang nggak ada. Oke. Kok nggak ada fotonya ya, Mam? Fotonya apa? Ini kok nggak ada muka saya ya? Iya, adanya PowerPoint. PowerPoint-nya Bu Natalia. Kelihatan nggak? PowerPoint kelihatan nggak? Ya. Waalaikumsalam. Ayo. Nah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bergabung. Nah. Sekarang Bu Natalia share screen. Jadi video kalian nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah presentasinya Bu Natalia. Karena mau menjelaskan dulu. Oke, sudah siap? Yang kemarin kalian lihat ini versi video. Ya kan, Bu Natalia membuatnya versi PowerPoint sekarang. Nah, coba kita masuk sebentar.
Oke, ini bagian depan. Nah, hari ini kita cepat Ya, aja. Linda. Kita cepat aja. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.62, yaitu Presenting Simple Report. Gimana caranya kalian mempresentasikan laporan kalian. Lalu, di akhir pelajaran nanti, yang diharapkan adalah kalian bisa mempresentasikan laporan yang dulu sudah dibuat semester kemarin. Nah, gimana caranya? Buatlah video, lalu record, artinya rekam. Ketika kalian mempresentasikan laporan, lalu yang harus dilakukan nanti adalah mengupload video kalian. Jadi kalian presentasi, baca laporannya, direkam, lalu diupload di sosial media. Nah, ini namanya post-vmate. Apa itu post-vmate? Post-vmate adalah posting video di sosial media. Oke, intinya seperti itu. Nah, saya tahu bahwa it seems hard, kelihatannya memang susah. Bu, kenapa harus direkam? Kenapa harus diposting di sosial media? Tapi, I know you can do it. Pasti kalian semua bisa. Gimana caranya, Bu? Diajarin dulu, Bu, gimana caranya presentasi. Coba kita lihat. Nah, gimana sih caranya bikin presentasi yang baik supaya nanti kalian posting videonya juga bagus? Gimana caranya? Let's check it out. Kita cek sama-sama. Ada beberapa teknik untuk presentation delivery, untuk gimana caranya presentasi yang baik dan benar. Teknik yang pertama, nanti tekniknya ada 5. The first teknik yang pertama. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mental preparation. Oke. Apa artinya? It means you have to focus on your subject. Kalian harus fokus ke subjek. Kalau tentang 17 Agustus, ya bicarakan tentang 17 Agustus. Kontennya harus sama. Harus fokus ya. Oke, jadi jangan melebar kemana-mana. Hanya fokus ke hal yang ingin kalian presentasikan. The second teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah be natural and confident. Artinya apa? Harus natural, ngomongnya natural, tidak dibuat-buat, sikapnya juga natural, dan yang paling penting harus terlihat percaya diri. Oke, caranya gimana? Jangan membaca. Presentasi itu bukan membaca berita. Kalau kalian sekedar membaca, nanti kesannya jadi kaku kayak pembaca berita. Jadi ada sedikit geraknya dan jangan hanya ngapalke. Oke? Do not reply on notes itu artinya jangan sekedar menghafalkan. Jadi boleh kok Bu kita pakai kata-kata sendiri, boleh sekali. Tidak harus sama persis seperti yang kalian tulis. Jadi boleh improvisasi. Next, untuk yang sebentar. Maintain eye contact, harus ada eye contact. Jadi matanya jangan ngelihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tapi lihatlah ke kamera. Teknik yang ketiga. Apa yang harus dilakukan? Help them see, bantulah mereka, see di sini bukan melihat tapi memahami. Bantulah mereka, mereka ini siapa? Mereka ini your audience. Pemirsa kalian yang akan melihat presentasi kalian, bantulah mereka memahami apa yang kalian ucapkan. Maksudnya gimana? Harus ngomongnya jelas, jadi suaranya jelas, intonasinya jelas, suaranya cukup keras supaya bisa didengarkan, lalu make pauses, artinya ada jeda, jangan terlalu cepat kayak naik kereta. Jadi harus ada jedanya, ngomongnya harus enak didengerin. Lalu yang ketiga, make necessary facial expressions. Kalau memang dibutuhkan, ada ekspresi-ekspresi muka, misalkan tambahi dengan senyum, tambahi dengan sedikit miring ke kanan, ke kiri, jadi tidak terlalu kaku. Oke, paham ya teknik yang ketiga ya? Oke, teknik yang keempat. Oh, ini belum. Oke, maksudnya ini adalah kita menyampaikan pemikiran kita menyampaikan apa yang kita pikirkan melalui ucapan kita. Jadi ini tadi yang maksudnya kita membantu pemirsa untuk memahami apa yang kita pikirkan dengan cara tadi. Teknik yang keempat. Mind your gestures. Gesture itu artinya sikap. Jadi perhatikan sikap kalian.
selama membawakan presentasi. Kalau memang berdiri, berdiri dengan baik. Tidak sambil lari ke sana ke sini. Kemudian kalau memang duduk, duduk dengan posisi yang baik, tegak. Jadi presentasinya boleh duduk, boleh berdiri. It's up to you, senyamannya kalian aja besok. Lalu don't make too much movements. Jangan terlalu banyak gerak-gerak. Jadi gerak seperlunya saja, natural saja. Oke, boleh duduk, boleh berdiri. Lalu teknik yang terakhir, yang kelima adalah make your presentation, buatlah presentasi kalian as interesting as possible, semenarik mungkin, supaya eye-catching, supaya orang langsung pengen ngelihat. Oke, gimana caranya? Ini yang paling penting. Kita lihat caranya adalah dengan kita harus kombinasikan antara verbal dengan visual. Maksudnya gimana? Tidak hanya dengan kata-kata, kalau kalian hanya di verbal saja, nanti kalian akan jadi kayak pembaca berita. Oke. Tapi harus ada visualnya. Contohnya gimana, Bu? Misalkan kalian membuat presentasi dengan background yang dibuat menarik. Oke. Tidak cuma background-nya tembok saja, tapi kalian misalkan di outdoor. Atau visualnya, Bu, boleh nggak, Bu, dengan presentasi kayak Bu Natalia? Boleh. Bu, boleh nggak, Bu, kalau saya background-nya tembok, tapi nanti saya kasih tulisan-tulisan yang jalan itu? Boleh. It's up to you. Jadi buatlah sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Itu maksudnya kita harus kombinasikan antara verbal dan visual. Oke, jadi itu tadi adalah 5 teknik yang bisa kalian gunakan untuk presentasi. Nah, kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Mungkin waktu kalian latihan pertama kali belum cukup bagus untuk di-record, untuk direkam. Latihan lagi supaya nanti bisa dipresentasikan dengan baik. Nah, setelah itu kita mau summarize, kita mau ringkas dulu. Tadi kita belajar tentang teknik-teknik yang digunakan untuk mempresentasikan laporan. Yang pertama, jangan lupa tadi mental preparation harus fokus. Teknik yang kedua, hubungannya sama sikapnya harus natural, harus tunjukkan kalau kalian percaya diri, jangan membaca. Oke? Boleh membaca, tapi jangan membaca dari awal sampai akhir, karena nanti kesannya kaku. Next, bantu pemirsa atau yang melihat kalian ini untuk memahami apa yang kalian ucapkan dengan cara apa, suaranya harus bagus, bagus maksudnya volumenya harus keras, intonasinya harus jelas supaya mereka paham kalian ngomong apa. Lalu, ada yang mau masuk? Oke. Lalu yang keempat adalah mind your gestures, hubungannya sama sikap kalian. Kalau berdiri atau duduk harus posisinya yang baik, jangan terlalu banyak bergerak. Lalu yang terakhir adalah interesting presentation. Tadi visual juga dengan verbal harus dikombinasikan dengan baik. Oke, jadi ini 5 ya, 5 teknik yang bisa kalian gunakan. Oke, sekarang saya mau tanya sedikit tentang fungsi atau tujuan. Apa sih kira-kira tujuan dari kita presentasi kalau ditanya, kamu bikin reportnya tentang apa? Oh, saya bikin reportnya tentang 17 Agustus, Mem. Terus tentang kegiatan Karang Taruna, Mem. Kira-kira tujuan kalian presentasi untuk apa? Yuk sekarang presentasi tentang laporanmu tentang 17 Agustus. Kira-kira fungsinya dipakai untuk apa presentasi? Ayo, ada yang bisa bantu menjawab. Kira-kira tujuan presentasi itu untuk apa? Untuk memberikan apa? Untuk memberikan apa? informasi. Oke, to give a presentation, to give information about your report. Iya nggak? Iya. Iya, oke. Jadi itu tujuannya. Sekarang Bu Natalia tanya yang kedua, selain tujuan. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam presentasi kebahasaan. Oke, unsur kebahasaan, maaf tulisan saya jelek. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam presentasi.
Tadi, volume suara harus gimana? Keras. Keras, oke, cukup keras supaya bisa didengarkan. Kemudian kosakatanya harus pakai yang simple atau yang bertele-tele menurut kalian? Simple. Jadi buatlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin dengan volume yang baik, dengan intonasi yang baik. Oke. Jadi itu untuk unsur kebahasaan. Nah, sekarang yang terakhir, struktur atau teknik. Struktur atau teknik tadi untuk presentasi ada berapa yang sudah dijelaskan Bu Natalia tadi? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa tadi? Harus fokus. Oke, mental preparation harus fokus. Yang kedua, apa tadi? Udah lupa, Bu. Nanti kayak kalau yang lupa nanti bisa diputar ulang ya. Nanti yang ini bisa diputar ulang. Kemudian nanti bisa juga lihat lagi videonya. Lihat lagi videonya yang di minggu kemarin. Itu juga sudah ada semua. Oke, lalu let's see. Masuk di sini example-nya ini video yang kemarin yang sudah ada di GC di minggu kemarin, bisa kalian buka lagi. Kita akan putar di sini nggak Bu? Nggak terlalu lama, nanti kalian bisa putar sendiri. Oke, kita masuk ke, oh iya, kemarin di video Bu Natalia sudah kasih contohnya kan? Bu Natalia mempresentasikan laporan, di video ada. Nah, laporan yang dipresentasikan Bu Natalia kemarin tentang ini, Alumni Gathering Report. Nah, Bu Natalia kemarin, coba kalian perhatikan apakah Bu Natalia dari awal sampai akhir ngomong ini terms of reference sampai dengan terakhir apakah sama persis? No. Ada beberapa yang dimodifikasi. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Nah, kalian juga nanti bisa seperti itu. Gitu ya. Jangan sekedar membaca. Sekarang kita masuk ke intinya. Siap untuk tugas kalian. Tugas kalian sama persis seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Natalia. Buatlah video tentang apa? Pada saat kalian presentasi, jangan lupa direkam. Rekamnya cukup pakai HP kalian masing-masing aja. Pakai seragam jangan lupa, karena ini konteksnya formal, karena untuk tugas sekolah. Lalu yang paling penting adalah upload video kalian di sosial media. Sosial medianya bebas. Sosial media yang kalian punya, bebas. Oke, boleh Instagram, boleh Facebook, boleh YouTube channel, TikTok boleh nggak Bu? Boleh, terserah kalian. Apa yang kalian punya, kalian pengen upload. Punyanya apa? Punyanya apa? Nanti kalau Instagram aja. Ya oke. Nah, boleh Instagram, boleh Facebook, boleh YouTube. Tapi yang jelas jangan di private ya. Karena kalian tidak mau kalau kalian ngirim video. Yang kalian kirimkan adalah link. Jadi nanti saya tinggal klik link, kemudian saya bisa ngecek apakah benar-benar sudah diposting atau belum. Oke, tapi jangan di private, jangan cuma follower kalian yang bisa lihat. Nanti Bu Natalia nggak jadi follower, Bu Natalia nggak bisa lihat. Jadi di-set untuk publik, supaya semuanya bisa melihat. Nah, kenapa sih harus diposting? Karena ini kan daring, semuanya serba online. Kalian tidak mungkin satu-satu datang ke Bu Natalia untuk presentasi. Nah, supaya semuanya bisa jalan, kalian juga tetap bisa latihan presentasi, maka dari itu harus diposting secara online. Kenapa harus di sosial media, Bu? Karena yang lihat bukan cuma Bu Natalia. Kalau yang lihat cuma Bu Natalia, nanti kalian bikinnya saya lah yang lihat cuma Bu Natalia, saya baca aja nggak apa-apa, sambil merem juga nggak apa-apa. Nah, karena ini nanti dilihat teman-teman kalian, dilihat keluarga kalian, paling tidak kalian terpacu, termotivasi untuk bikin yang lebih baik lagi dari biasanya. Oke? Bu, itu presentasinya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kita pelajaran bahasa apa ya? Kita pelajaran bahasa apa? Bahasa Inggris. Berarti presentasinya pakai bahasa Inggris. Oke, good. Nah, presentasi kita... Pakai masker nggak, Bu? Jangan, nanti nggak kelihatan. Nanti nggak kelihatan. Siap. Iya, nggak kelihatan cantiknya nanti. Kan pakai masker ya bisa. Gitu ya.
Oke, jadi boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di YouTube, boleh di yang lainnya. Yang lainnya juga boleh. Nah, teknik ini namanya adalah post-vimate. Apa itu post-vimate? Posting video di media sosial. Posting video di media sosial. Nah, kalian punya waktu berapa lama? Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan latihan ini. Jadi minggu depan tidak ada materi, minggu depan tugasnya hanya mengumpulkan link. Minggu depan juga hari ini ya berarti? Iya, minggu depan juga hari ini. Jadi hari Selasa minggu depan tinggal kumpulkan Berarti link. Selasa, oh ya. Selasa minggu depan, ya. Jadi Selasa minggu depan kita nggak ada materi, kalian hanya mengumpulkan tugas dalam bentuk mengirimkan link. Nanti setelah kalian mengirimkan link, saya cek satu-satu, yang tidak bisa dibuka nanti saya konfirmasi. Misalkan, Moni ini nggak bisa dibuka, Hana ini nggak bisa dibuka, misalkan. Jadi mungkin settingannya belum di set publik mungkin, gitu ya. Jadi, oke, kita sudah mau habis ini karena kita pakai versi gratisannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mem mau tanya. Oh ya, oke. Mem mau tanya. Iya, silahkan. Kan ini kan kita upload di sosial media, terus nanti misalnya udah dinilai sama Mem Natali, itu boleh dihapus atau gimana? Belum, selama 2 bulan belum boleh dihapus. Oh, siap. Minimal, oke, setahun. Tapi minimal 2 bulan nggak boleh dihapus. 2 bulan, 2 months. Ya, minimal 2 bulan. Nggak boleh dihapus. Nanti kapan-kapan saya itu nggak boleh di private juga? Nggak boleh. Itu ya. Jadi semuanya biar bisa lihat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, di Google Classroom kita ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu bisa dibaca-baca. Itu cuma inti dari kayak rundown yang akan kita pelajari gitu. Itu ada di GC. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Allah, nyanyi malahan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup kalau aku. Cukup? Oke. Ada yang ditanyakan tak teman-teman? Gue bingung. Mungkin bingung. Nanti kalau ada yang bingung, bisa konsultasi pribadi, bisa japri saya ya. Bisa japri nanti. Tapi dibalas ya, Mam? Ya. Dibalas, wes. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Bu Emi mungkin ada yang mau di sepatah 2 patah kata untuk anak-anak. Oh ya, kenalkan, kita hari ini Bu Guru Bahasa Inggrisnya ada 2. Kita with Mem Natalia and Mem Emi Indriani. Say hi. Hai Bu Emi. Hai Bu Natalia, nggak memperkenalkan dari tadi kok. Oh iya, lupa. I'm so sorry. Iya, ini ada Bu Emi. Nah, coba mohon Bu Emi bisa memberikan sepatah 2 patah kata untuk anak-anak. Bravo semuanya, hebat. Anak-anak hebat semua. Bravo. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Oke. Besok Bu Emi juga akan Hebat saya kirim di kalian. Bu Emi ini juga Bu Emi juga ada di Bu Emi tolong ada suaranya sedikit supaya bisa saya foto Bu Emi. Ya. Bu Emi. Iya, Bu. Gimana, udah dengar? Oke, ya, oke. Anak-anak Bu Emi. hebat semua. Oke. Hebat, Bu Emi. bravo. Excellent. Ya. Oke, thank you. Bu Emi ini masuk You're welcome. ke GC kita juga anak-anak. Jadi students, Bu Emi masuk ke GC kita juga. Kalau kalian perhatikan Terima nanti coba kasih. dicek di GC. Di GC itu gurunya ada 2, Bu Natalia sama Bu Emi. Jadi kalau kalian kirim link, Bu Emi juga bisa lihat. Oke, Bu Emi juga bisa lihat. Yang lihat Ya.
Tidak cuma Bu Natalia, tapi juga Bu Emi. Ya. Kita tunggu Bu Lia nanti hasil kerja anak-anak pasti. Oke. Bravo, hebat, excellent semua. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan lagi, guys? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Sekarang kita sesi foto. Kita mau sesi foto. Saya minta, saya print screen, nanti saya share di grup ya. Nanti saya share di grup yang bisa kelihatan semua. Oke, saya share. Semuanya siap-siap. Saya print screen dulu. Bentar ya, semuanya. Ayo, dibenak sih. Semuanya dengan tangan biar kelihatan. Yuk. Tangannya ke atas, raise your hand. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini baru separuh kelas. Saya masuk ke separuh kelas yang lain. Let's see. Oke, yuk raise your hand. Raise your hand. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Nanti saya share di grup untuk foto-fotonya. Oke, kita sudah belajar banyak hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di Japri, bisa juga lewat GC. Jangan lupa presensi di GC ya. Di GC presensinya jangan lupa, masih ada 5 tadi saya cek yang belum presensi. Lalu good luck for your assignment. Saya tunggu kreativitas kalian. Jangan lupa diposting, linknya kirimkan ke saya minggu depan lewat GC. Oke, sepertinya semuanya sudah kita laksanakan. Tetap jangan lupa protokol kesehatan 5M. Tetap jangan kemana-mana dulu, suasananya makin kesini makin nggak jelas ini. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Lalu karena semua sudah selesai, thank you very much Bu Emi untuk kehadirannya hari ini. Untuk Zoom hari ini sudah kita rekam, kemudian nanti akan saya upload, linknya akan saya berikan ke kalian kalau sewaktu-waktu kalian butuh dengerin penjelasan lagi, oke? Nah, karena tadi kita buka dengan berdoa, kita juga tutup dengan berdoa. Kita berdoa dulu untuk menutup pertemuan kita hari ini. Yuk, berdoa kita mulai. Berdoa selesai, cukup. Oke, thank you very much for your cooperation today. Thank you very much for the Zoom meeting today. Terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. See you. Okay, see you. Terima kasih Bu Emi. Makasih sudah menemani. Oke.